Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ferdinandus Lidangluti yang telah memberi kesempatan kepada kelompok saya untuk membahas materi tentang sumber daya manusia. Sebelum dimulai, perkenalkan nama saya Mutiara Fahriya dan anggota kelompok saya Iam Nurdin Ibrahim. Oke, baik. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian SDM. SDM merupakan salah satu faktor yang sangat penting, bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. Pada hakikatnya, SDM berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir, dan penerima untuk mencapai tujuan. Yang kedua, pengertian pegadaian SDM. Pegadaian SDM adalah proses penarikan, seleksi, penempatan orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan yang efektif dan efisien. Yang ketiga, prinsip pegadaian SDM. A. Apa? Yang dimaksud dengan apa adalah pekerjaan apa untuk jabatan apa, atau yang disebut dengan job description. Yang ke B, siapa? Yang dimaksud dengan siapa adalah siapa yang dapat dan akan mengisi jabatan tersebut atau job specification. Yang keempat, dasar pegadaian SDM. A. Analisis pekerjaan atau job analysis. B. Uraian pekerjaan atau job description. C. Spesifikasi pekerjaan atau job specification. D. Evaluasi pekerjaan atau job evaluation. E. Persyaratan pekerjaan atau job recruitment. 5. Langkah-langkah pegadaian SDM. Yang pertama, peramalan kebutuhan tenaga kerja dimaksudkan agar jumlah kebutuhan tenaga masa kini di masa depan sesuai dengan beban pekerjaan. 2. Seleksi SDM atau proses penentuan dan pemilihan seorang untuk suatu pekerjaan tertentu. 3. Penarikan SDM adalah proses pencarian dan peningkatan para calon pegawai yang mampu bekerja di dalam organisasi. Yang keempat, penempatan orientasi dan induksi karyawan adalah proses bagi SDM baru dan beradaptasi di lingkungan kerja baru. Nama saya Iam Nurdin Ibrahim. Saya akan menyambungkan materi dari teman saya yaitu Mutiara Fahriya. Materi saya yang kelima tentang pengembangan SDM. Tujuan pengembangan SDM. Tujuan pengembangan SDM atau sumber daya manusia secara umum adalah untuk meningkatkan kualitas para pekerja atau manusia melalui program pendidikan dan pelatihan agar menciptakan sebuah produk yang berkualitas dan mampu memajukan perusahaan atau organisasi. Materi yang keenam tentang pemanfaatan SDM. Pemanfaatan SDM ini ada 3. Yang pertama, manusia memanfaatkan tanah di tanaman, berbagai tanaman yang memberikan penghasilan seperti tanaman padi, kopi, tembakau, dan jagung. Yang kedua, manusia mengoperasi barang-barang tambang dari hasil minyak bumi seperti besi, emas, dan batu bara. Yang ketiga, manusia memanfaatkan alam sebagai tempat wisata. Materi yang ketujuh tentang status dan tugas manajer SDM. Status dan tugas manajer SDM itu bagian menjadi 2 perencanaannya. 1. Merencanakan dan mengkoordinasi tenaga kerja perusahaan yang hanya mempekerjakan karyawan yang berbakat. Yang kedua, menjadi penghubung antara manajer. Terima kasih.